Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Horas, apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya di dalam Tuhan. Amin. Tidak terasa seminggu lagi telah berlalu dan kita telah memasuki akhir pekan pada hari ini. Dan kita percaya sebagaimana hari-hari yang telah berlalu, Tuhan akan selalu menyertai kita melewati hari ini, bahkan hari-hari kita ke depan. Saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengerti firman-Nya dan juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih menyertai hidup kami dan kami merasakan betapa penyertaan-Mu menguatkan dan menolong kami. Di pagi ini kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur dan terus memohon pertolongan agar kami dimampukan menjalani kehidupan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar dan yang sampai kepada kami, dan kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh kekuatan dan pengharapan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 3 Februari 2024 tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 25. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ia robe udan potir mangalat tap petak kuju, jalapur pe haba-haba, manodong bagasi, dang na marupak, ai batu mamak do hawo jahanna. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat lagu sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit mana kau pilih. Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Jika kita merenungkan, mengapa mengikut Tuhan jalannya susah? Mengapa jalan menuju surga itu sempit? Dikatakan dalam lagu itu. Tetapi itulah yang dikenan Tuhan dan Tuhan memberkati. Karena memang perjalanan kita di bumi ini pasti penuh dengan tantangan, godaan, dan pencobaan. Itulah jalan sempit, artinya jalan yang kita lewati penuh dengan pergumulan, perjuangan. Tetapi sebagaimana yang dikatakan lagu itu, Tuhan memberkati. Artinya, di sepanjang perjalanan kita yang penuh dengan tantangan, ketika kita bertahan dan terus berjalan, maka kita akan sampai ke tujuan dan beroleh kemenangan. Amin. Ketika memanggil murid-muridnya pun, Yesus mengatakan yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Jalan mengikut Yesus itu sangatlah berat. Jalan mengikut Yesus itu tidak bebas, penuh tantangan dan penderitaan. Jalan yang tidak populer, karena mengingat kebebasan Kristen untuk menuruti kehendak-Nya. Namun jalan itu bukanlah akhir dari segalanya, sebab di ujungnya tersedia berkat yang berkelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, buah adalah lambang dari karya transformasi Allah dalam kehidupan orang percaya. Hubungan kita dengan Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Hubungan kita dan kecintaan kita kepadanya membuat kita kuat bertahan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan
sampai pada akhirnya kita menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan. Semua ini tentu tidaklah mudah. Semua akan kita lewati dalam proses yang begitu sulit. Tapi percayalah saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Bersama Tuhan selalu ada jawaban. Oleh sebab itulah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk terus bertahan di dalam kehidupan dengan mau dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Saudara, ada 2 macam dasar. Itulah topik atau subjudul di dalam perikop kita hari ini. Di mana orang yang menjadikan hidupnya berdasarkan firman Tuhan, maka dia seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh. Dalam ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini adalah pengajaran Yesus agar setiap orang-orang yang percaya tetap kuat dan terus beriman hanya kepadanya dan mau belajar di dalam firman Tuhan. Dan tentu firman Tuhan tidak hanya kita dengarkan, melainkan kita pun melakukannya. Karena ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka hidup kita akan kuat. Kuat seperti rumah yang dibangun di atas batu. Inilah yang menjadi renungan kita. Tetapi sebaliknya, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mungkin kita pernah membangun rumah atau pernah melihat orang membangun rumah. Orang yang membangun rumah akan lebih dulu membuat pondasi yang kuat, yaitu dari batu yang kokoh. Supaya apa? Supaya rumah yang dia bangun nanti itu pun berdiri dengan kokoh. Demikianlah kiranya kehidupan kita. Kita harus mempunyai dasar yang kuat, dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, yang menjadi kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak yang ditawarkan oleh dunia. Dunia memberikan hikmat yang sementara. Tetapi apa yang dijanjikan dan yang sudah diberikan Tuhan adalah hikmat yang kekal yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Janganlah pernah mengandalkan hikmat dunia, tetapi teruslah mencari hikmat yang dari surga. Karena hanya itulah yang meneguhkan dan menyelamatkan kita. Tetaplah teguh di dalam menjalani hidupmu berdasarkan firman Tuhan, sumber kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang terus mengajar dan mengingatkan kami untuk tidak pernah meninggalkan Engkau, untuk terus bersandar hanya kepada kekuatan yang daripadamu. Dan biarlah kami mau belajar dan terus menjadi pengikut Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami dengan mengandalkan firman yang mengingatkan kami hari lepas hari. Tuhan, jangan biarkan kami mengandalkan dunia ini, tetapi biarlah kami tetap teguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya setiap mendengar firman Tuhan dan kami terus melakukannya, maka kami akan dimampukan untuk terus bertahan di dalam kehidupan. Berkati kami dalam segala pekerjaan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan baik berbuah dengan baik, sehingga kami dapat menikmati setiap berkat Tuhan. Dan ajar dan pakailah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kekuatan, keteguhan hati, dan penghiburan bagi mereka yang berjuang dan yang berduka. Berikan juga Tuhan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Pulihkan dan biarlah Engkau memberikan kesembuhan. Kuatkan hatinya untuk tetap teguh percaya hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup ini di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.